Halo, Assalamualaikum. Saya Farhan Kristanto Irawan dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Jana Badra. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal Sistem Pakar Pendeteksi Cybercrime atau Penipuan Online. Review jurnal kali ini untuk memenuhi tugas dari Sistem Pakar yang diampu oleh Ibu Jumanin MZ, Skom Mkom MPD. Pada video kali ini saya akan mereview 3 jurnal, 2 bahasa Indonesia dan 1 bahasa Inggris. Yuk langsung saja ke review jurnalnya. Jurnal yang pertama berjudul Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web di Kota Batam. Jurnal ini diterbitkan atau dipublikasikan melalui Jurnal Etik Informatika. Selanjutnya adalah saya cantumkan link downloadnya. Terus habis itu ada volume atau nomor ISSN. Berikutnya tahun dari jurnal ini yaitu tahun 2017. Terus penulis dari jurnal ini yaitu Anggita Dasa Putri. Terus penulis duanya ada David Pratama. Terus reviewernya saya sendiri Farhan Kristanto Irawan. Tanggal download dari jurnal ini tanggal 8 Oktober 2020. Tujuan dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, membangun sistem pakar agar pengguna internet atau dunia maya tentang dampak negatif bila melakukan suatu kejahatan dunia maya atau cybercrime. Yang kedua, membangun sistem pakar dapat mempermudah dan membantu dalam mengambil suatu jawaban atau kesimpulan tentang kasus-kasus dan sanksi kejahatan dunia maya atau cybercrime berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian ini dilakukan di Dinas Kominfo atau Komunikasi dan Informatika di Kota Batam. Selanjutnya, assignment data menggunakan 2 cara, yakni wawancara dan studi literatur. Wawancara untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Tias Satria Manggala, SSTP, yang bekerja sebagai penata tingkat 1-3D Kabid Penyelenggaraan e-Government di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo lantai 7 Gedung Wali Kota Batam. Yang kedua, studi literatur. Peneliti melakukan studi literatur dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami referensi teoris yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, dan sumber pustaka otentik lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode forward chaining, dan di samping kanannya ada desain penelitian. Selanjutnya ada tabel kejahatan cybercrime yang tersusun di sebelah kiri, tabel sebelah kiri, dan sebelah kanan ada ciri-ciri kejahatannya. Terus berikut ini ada hasil penelitiannya. Yang sebelah kiri itu ada gambar konsultasi, yang sebelah kanan adalah hasilnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini, sistem pakar berbasis web menggunakan metode forward chaining untuk mendeteksi kejahatan tindak pidana cybercrime dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, telah berhasil dibuat sistem pakar berbasis web menggunakan metode forward chaining yang mampu berperan sebagai seorang pakar untuk mendeteksi jenis-jenis kejadian kasus dan menentukan sanksi-sanksi kejahatan tindak pidana cybercrime. Yang kedua, sistem pakar berbasis web menggunakan metode forward chaining ini memberikan informasi mengenai sanksi-sanksi tindak pidana cybercrime. Yang ketiga, data sistem pakar ini dapat diupdate, ditambah, diedit maupun dihapus oleh pakar apabila ditemukan atau perubahan data yang baru.
Yang keempat, output yang dihasilkan sistem pakar dari penelitian ini berupa macam-macam kejahatan, pasal-pasal, serta sanksi-sanksi tidak pidana cybercrime berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang terbaru. Selanjutnya, review jurnal yang kedua. Review jurnal kedua berjudul Sistem Pakar untuk Identifikasi Kejahatan Dunia Maya. Jurnal Dinamika Informatika. Berikutnya link download, terus berikutnya volume dan nomor ISN-nya. Terus jurnal tahun 2010. Penulisnya adalah Melanie Nositentua. Reviewer saya Farhan Kristianto Irawan. Terus tanggal downloadnya saya download tanggal 8 Oktober 2020. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, membantu pengacara ataupun masyarakat yang bergerak di bidang hukum dan juga diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat pengguna internet untuk lebih mengetahui undang-undang informasi. Yang kedua, transaksi elektronik dan sadar akan bahaya kejahatan dunia maya agar kejahatan dunia maya dapat ditekan sedemikian rupa untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih taat akan hukum. Selanjutnya, segmen data. Segmen data ada dua. Yang pertama, proses akuisisi pengetahuan dilakukan dengan cara mengumpulkan pengetahuan pokok dan aturan-aturan penentu klasifikasi dari berbagai sumber. Terus yang kedua, pengetahuan dan aturan-aturan yang telah terkumpul kemudian dikodekan. Setelah dikodekan, kemudian pengetahuan tersebut harus tetap ditinjau ulang kebenarannya dan dengan pakar atau sumber-sumber lainnya untuk kemudian dilakukan revisi seperlunya. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode forward chaining. Langkah-langkah penelitian: yang pertama, akuisisi pengetahuan; yang kedua, perancangan sistem; yang ketiga, mesin inferensi; yang keempat, implementasi sistem. Nah, ini ada tabel dari ciri-ciri kejahatan. Ada 23 ciri-ciri kejahatan. Selanjutnya ada jenis kejahatan. Ada 13 jenis kejahatan dari pornografi, perjudian hingga pemalsuan data. Sebelah kanannya ada rule yang digunakan untuk aturan dari sistem yang dibuat. Berikut adalah hasil dari penelitian yang dilakukan. Ini adalah halaman konsultasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sistem pakar dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi seseorang tentang kejahatan di dunia maya. Selain itu, sistem juga dapat pula menyimpulkan pasal yang terkait dengan kejahatan yang disimpulkan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang digunakan sebagai aturan dan acuan penegakan hukum dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Third journal review. The title is Fraud Detection in Fake Online Review Using Machine Learning Technique. Jurnal Alcona Cakara Journal. This is a link download. This is a SSN number. Year of this journal is 2020. Author is Karina Anusa and V. Prasanti. Reviewer Farhan Kristianto Irawan. Download date is 8 October 2020. Research purpose. This paper introduced some semi-supervised and supervised tech meaning model to detect fake online review as well as compares the efficacy of both technique of dataset containing hotel reviews. Research step. The step is 1. For exam is going through tokenization technique first. 2. Then pointless first are removed and candidate characteristic first and generated. 3. Each candidate characteristic first are checked in combination
to the dictionary, and if its entry is handed inside the dictionary, then its frequency, alongside with counting frequency, the dimension of the segment is measured and introduced to the function vector. Number 4. Ultimately, sentiment score that is available within the fact set is delivered in the future vector. Research method. For semi-supervised learning using the expression maximization algorithm, naive Bayes classifier and support vector machine are used as classifier. This is a system architecture. Next is result research. This is a result of the research. And conclusion. Naive Bayes classifier gives the highest accuracy. This ensures that our dataset is labeled well, as we know semi-supervised model work well when reliable labeling is not available. In our research work, we have worked on just user reviews. In future, user behaviors can be combined with the text to construct a better model for classification. Advanced preprocessing tool for tokenization can be used to make the dataset more precise. Evaluation of the effectiveness of the proposed methodology can be done for a length dataset. This research work is being done only for English reviews. It can be done for Bangla and several other language. Thank you. Demikian video review jurnal pada kesempatan kali ini. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.